Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan yang pastinya teman-teman, di video kali ini aku ingin memberikan sedikit informasi mengenai aturan terbaru perjalanan udara baik dalam maupun luar negeri yang mulai berlaku di tanggal 18 Mei 2022. Dan langsung saja, tentunya teman-teman, karena memang situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah semakin terkendali, kini tentunya pemerintah kita sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan aturan terbaru. Dan tentunya teman-teman, kebijakan dan aturan ini yakni memutuskan untuk melakukan pelonggaran pemakaian masker untuk aktivitas di ruangan terbuka yang tidak padat orang, serta aturan terbaru untuk perjalanan. Dan pastinya juga teman-teman, saat ini tentunya pemerintah kita juga telah menghapuskan kewajiban untuk menunjukkan hasil tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik dan luar negeri yang memang telah divaksinasi COVID-19 dengan kategori dosis lengkap. Ingat sekali lagi, kategori dosis lengkap. Bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang ingin berpulang ke Indonesia, tentunya yang memiliki kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, tentunya pemerintah kita juga menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Dan yang pastinya juga teman-teman, pemerintah kita juga menyampaikan kebijakannya untuk melonggarkan kebijakan tes usap PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan. Dan tentunya teman-teman, aturan tersebut berlaku bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dengan kategori dosis lengkap. Baik, tentunya teman-teman, untuk aturan perjalanan udara bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, memang secara detailnya ini sudah tertuang dalam surat edaran Menteri Perhubungan nomor 58 tahun 2022, yakni tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan luar negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi. Ingat, untuk PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri khusus yang menggunakan transportasi udara. Baik, dan tentunya bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang ingin memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk atau entry point perjalanan luar negeri, ini ada beberapa bandara yang sudah dibuka untuk kepulangan teman-teman memasuki Indonesia. Di antaranya Soekarno-Hatta, Juanda, I Gusti Ngurah Rai, Hang Nadim, Raja Haji Fisabilillah, Samratulangi, Zainuddin Abdul Majid, Kuala Namu, Sultan Hasanuddin, Yogyakarta, Sultan Iskandar Muda, Minangkabau, Sultan Muhammad Badarudin II, Adi Sumarmo, Syamsuddin Nur, Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Dan tentunya teman-teman, untuk Bandara Sultan Iskandar Muda, Minangkabau, Sultan Muhammad Badarudin II, Adi Sumarmo, Syamsuddin Nur, dan Sultan Haji Muhammad Sulaiman, ini hanya ditujukan sebagai pintu masuk atau entry point bagi PPLN yang terlibat dalam program haji dan dibuka dalam rentang waktu 4 Juni 2022 hingga 15 Agustus 2022. Jadi sekali lagi, untuk Bandara Sultan Iskandar Muda, Minangkabau, Sultan Muhammad Badarudin II, Adi Sumarmo, Syamsuddin Nur, Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Jadi kalau misalkan teman-teman traveling dan ingin pulang ke Indonesia melalui bandara tersebut, langkah baiknya meng-cancel karena memang bandara tersebut hanya ditujukan bagi PPLN yang melaksanakan perjalanan haji. Baik, yang selanjutnya teman-teman, pada saat kedatangan, tentunya pelaku perjalanan luar negeri ini tak perlu lagi menunjukkan hasil tes COVID-19. Akan tetapi, tentunya PPLN ini wajib menjalani pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, ini dimaksudkan apakah teman-teman ketika datang ke Indonesia ini memiliki gejala batuk, misalnya yang mengarah ke COVID pastinya ya. Dan yang pastinya tentu juga kemudian PPLN yang belum bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau misalkan bagi PPLN yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau baru menerima vaksin dosis pertama seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, ini diwajibkan untuk melakukan karantina selama 5 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, akan tetapi belum lebih dari 14 hari, maka teman-teman ketika pulang ke Indonesia harus menjalani karantina selama 5 hari. Dan selanjutnya tentunya teman-teman bagi PPLN yang sudah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga, sekali lagi untuk PPLN yang sudah menerima vaksin dosis kedua maupun ketiga seminimalnya 14 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan vaksin dosis kedua atau dosis ketiga, kalau misalkan sudah lebih dari 14 hari sebelum keberangkatan, ini diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan kalau memang kondisinya fit ya, tanpa ada gejala atau memang
tanda-tanda untuk mengarah ke COVID, tentunya teman-teman dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan selanjutnya teman-teman, tentunya bagi PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri yang berusia di bawah 18 tahun. Sekali lagi, untuk yang berusia di bawah 18 tahun atau yang membutuhkan perlindungan khusus, pengaturan karantina ini mengikuti ketentuan yang berlaku kepada orang tua atau pengasuh atau pendamping perjalanan. Ini dimaksudkan misal, jika teman-teman ingin pulang ke Indonesia, terus kemudian teman-teman membawa anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun, maka apakah anak ini harus melakukan PCR? Sebenarnya ini tergantung pada yang membawa, entah itu orang tua, entah itu pendamping, entah itu pengasuh, dan semuanya dibebankan kepada yang membawa. Dalam artian, apabila yang membawa ini sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, terus kemudian sudah melengkapi dokumen-dokumen lainnya, tentunya anak ini juga akan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, jika kondisi orang tua, pengasuh, pendamping ini dalam kondisi yang kurang baik, tentunya anak ini juga akan mengikuti karantina yang harus dilakukan oleh yang membawanya. Jadi menyesuaikan ya. Dan selanjutnya teman-teman, tentunya bagi PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan ini belum atau tidak dapat divaksinasi COVID-19, ini diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dengan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Indonesia, misalkan membawa orang tua, atau misalkan membawa keluarga yang memang kondisinya tidak bisa nih menerima vaksin, sehingga yang harus teman-teman lakukan ini adalah meminta surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara asal teman-teman sebelum masuk ke Indonesia. Selain itu juga teman-teman, bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri, yaitu pekerja migran Indonesia atau PMI, pelajar atau mahasiswa yang memang telah menamatkan studinya di luar negeri, atau juga bisa pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri, atau perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional, tetap menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan surat keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang tempat karantina dan kewajiban rapid test PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri tersebut. Jadi kalau memang misalkan teman-teman ke luar negeri ini memang karena ada tugas negara lah ya bahasanya ya, atau misalkan teman-teman PMI yang pekerja migran Indonesia memang tercatat, nah tentunya ketika teman-teman pulang, teman-teman harus dikarantina, tapi biaya semuanya itu ditanggung oleh pemerintah. Baik, mungkin itu saja teman-teman untuk informasi pelaku perjalanan luar negeri. Nah, bagaimana dengan pelaku perjalanan dalam negeri? Tentunya teman-teman, bagi PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri ini juga mendapatkan kelonggaran. Tentunya kelonggaran tersebut sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 56 tahun 2022, yakni tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Dan selain itu juga teman-teman, dalam aturan ini disebutkan bahwasannya pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDB yang telah mendapatkan vaksinasi dosis 2 maupun 3 atau booster saat ini tidak wajib lagi untuk menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR atau rapid test antigen. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini sudah memiliki vaksinasi dosis 2 maupun 3, jadi teman-teman dibebaskan untuk menunjukkan hasil tes COVID-19. Dan selain itu juga tentunya teman-teman, ketentuan ini berlaku bagi pengguna moda transportasi darat, laut, udara, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin pulang kampung, nah ini saat ini sudah dipermudah oleh pemerintah untuk tidak lagi harus menggunakan rapid test maupun PCR. Dan selain itu juga teman-teman, bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, ini wajib menunjukkan hasil negatif rapid test. Jadi kalau teman-teman baru mendapatkan dosis pertama, teman-teman masih diwajibkan untuk menjalani rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Kemudian teman-teman, bagi PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid
yang menyebabkan pelaku perjalanan ini tidak bisa menerima vaksin, dan tentunya ini juga diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif rapid test yang sampelnya ini diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, atau hasil negatif rapid test PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari sebelum. Selain itu juga teman-teman, tentunya PPDN tersebut wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang memang menyatakan bahwa orang tersebut tidak atau belum bisa mengikuti vaksinasi COVID-19. Dan selanjutnya teman-teman, tentunya PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap persyaratan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR atau rapid test antigen. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki anak yang berusia di bawah 6 tahun, tidak diwajibkan lagi untuk menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR atau rapid test antigen. Akan tetapi tentunya teman-teman, mereka wajib melakukan perjalanan dengan pendampingan perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi kalau misalkan kondisinya masih anak-anak gitu ya, jadi tetap mereka harus didampingi oleh orang tua yang sudah divaksinasi lengkap. Jadi tidak bisa kalau misalkan anak-anak ini harus dibiarkan berangkat sendiri. Mereka tetap harus didampingi oleh yang membawa, dan tentu yang membawa atau yang mendampingi ini juga harus sudah memenuhi syarat, yakni minimal sudah vaksinasi dosis 2. Dan selain itu, tentunya teman-teman, setiap operator moda transportasi ini juga diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri. Baik, mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat aku sampaikan. Aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk support channel ini melalui like, comment, dan subscribe. Atau teman-teman juga bisa meng-share apabila informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat. Dan terima kasih, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.